Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emily Daya dari SMK Negeri 13 Malang, CGB Angkatan 8. Demonstrasi kontekstual, modul 2.3, praktik coaching. Tujuan kegiatan, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Perkenalkan rekan satu tim saya sendiri Emil, ada Pak Fakih dan Bu Hayat. Pada siklus kali ini, saya sebagai supervisor, Pak Fakih sebagai coach, dan Bu Hayat sebagai coachee. Berikut kami sajikan video praktik kami. Waalaikumsalam Pak Fakih. Ya, selamat pagi Bu Han. Iya, selamat pagi. Monggo Pinara, monggo duduk santai. Ya, kita iya, kita nggak usah serius-serius, santai aja. Oke. Gimana Pak Fakih kabarnya hari ini? Baik, Baik ya. Kalau kesehatan gimana? Kesehatan baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun pancaroba semangat. Iya, baik Pak, sesuai janji kita yang kemarin Pak Fakih WA bahwa hari ini Pak Fakih akan melakukan sesi coaching. Betul. Saya di sini selaku supervisor, begitu. Untuk dari kompetensi inti coaching yang sudah ada, yaitu present, hadir penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan nanti kira-kira Pak Fakih ingin dikembangkan yang mana? Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Kira-kira kenapa Pak Fakih pilih di pertanyaan berbobot? Karena pertanyaan berbobot itu bagi saya itu penting untuk menggali potensi seseorang. Baik. Dan pertanyaan berbobot itu bisa menggali ide-ide baru dari orang itu. Dan juga yang ketiga, kenapa saya memilih itu? Karena membuat pertanyaan berbobot itu tidak gampang. Dia butuh perhitungan, kemudian ritme yang baik. Itu ya Pak alasannya. Iya, Kalau di rentang nilai nih Pak 1 sampai 10, kira-kira sekarang Pak Fakih di mana? 5 atau 6 gitu kayaknya sih. Masih di 5 sampai 6 ya? Iya. Kenapa maksimal. Pak kok masih di 5 sampai 6? Saya tuh belum menemukan pemetaan pembobotan itu seperti di mana posisinya yang benar. Apakah modelnya yang saya maksud ya? Model pertanyaan berbobot itu seperti apa? Kalau misalnya dalam podcast itu kayak pertanyaannya Deddy Corbuzier itu misalnya ya. Iya. Tepi jurang itu apakah yang disebut berbobot? Ataukah berbobot itu menggali saja potensinya sudah disebut berbobot dan orang itu yang asalnya nggak punya ide malah punya ide, yang asalnya bisa menjawab dia masih mencari jawaban yang dia berpikir kembali. Nah itu yang saya belum tahu, makanya saya ingin mengembangkan itu. Oke Pak, kira-kira Pak Fakih nanti kepinginnya saya mengamati di mana nih? Di saat sesi coachingnya itu kepinginnya saya mengamati di bagian mana? Ya di bagian pertanyaan-pertanyaan membobot ketika di Tirta itu Bu, ketika dia identifikasi, kecuali topik ya nggak perlu lah gitu. Identifikasi solusi terutama, identifikasi masalah nomor 1, solusi yang kedua dan komitmennya untuk menjalankan apa yang dia sampaikan itu. Baik. Ya, saya akan melakukan pembobotan pertanyaan berbobot di sana. Oke gitu. Pak, nanti kita lihat di sesi coaching ya. Dan harapannya Pak Fakih sendiri nih di sesi observasi ini nanti harapannya apa Pak? Sebelum melakukan coaching ini nanti kira-kira harapannya Pak Fakih itu apa? Harapan saya nanti saya bisa menemukan formula baru ketika membuat pertanyaan berbobot. Karena dengan banyak bertanya dan mendengarkan itu akan membentuk latihan saya sendiri. Baik. Kayaknya itu untuk membuat pertanyaan berbobot perlu jam terbang yang banyak dan pengalaman serta literasi yang baik. Baik. Kira-kira Pak Fakih akan melakukan sesi coachingnya kapan ini Pak? Besok Bu ya. Oh besok. Besok kayak gini lah ya sore-sore ya. Bisa ya saya hadir besok ya, boleh ya? Boleh. Saya sangat senang kalau Bu Emil hadir, tinggal request aja deh mau makan apa, minum apa saya siapin. Gitu ya Pak. Oke Pak Fakih, terima kasih, sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam Bu Hayat. Silakan duduk. Gimana Bu Hayat? Gimana Bu Hayat? Ini Pak Fakih, saya tuh mau ngobrol sama Pak Fakih tentang unek-unek saya ya. Iya.
Saya sebelumnya ya, sebelum masuk ke undang-undang jenengan, saya mohon izin karena di kegiatan ngobrol kita yang kita sepakati kemarin untuk hari ini, saya membawa supervisor saya. Ini ada. Salam Bu Hayat, saya Bu Emil. Ya, ini Bu Emil, ini Bu Hayat, ini Bu Emil. Iya. Ini supervisor saya yang akan melihat kegiatan kita nanti tentang kegiatan coaching ini. Oke, Bu Hayat, silakan. Apa yang ingin disampaikan Bu Hayat dulu? Topiknya apa? Baru kita sepakati dulu lah. Apa yang ingin disampaikan undang-undangnya? Ini Pak Fakih. Iya, gimana? Gimana ya? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Bentar, santai aja. Enggak, ini Relax saja. Saya di sini kan sudah ngajar selama hampir 12 tahun loh Pak, saya ngajar. Iya. Cuman ini kok masih sampai saat ini saya masih belum menemukan solusi yang pasti ya tentang masalah saya terkait nih ada murid saya usil sekali tuh Pak. Usil, oke. Usil banget. Oke, Bu Hayat sudah siap nih? Siap. Bagaimana keadaan perasaannya dulu? Senang nggak apa susah? Hari ini ya sedikit galau sih Pak sedikit ya. Galau gara-gara usil tadi. Iya. Oke ya. Atur nafasnya dengan baik. Kalau udah siap kita mulai. Sudah Pak. Oke, udah siap. Oke, Bu Hayat, coba deh ceritakanlah lebih dalam ya. Berarti ini sepakat ya kita bicara tentang murid yang usil. Banyak ya kayaknya orang murid-murid usil itu banyak. Memang kayaknya nih cocok nih topiknya yang kita sepakati. Jadi mohon nanti Bu Hayat sampaikan dengan detail terkait dengan murid yang usil itu tadi, terus biar nanti menjadi pandangan kita bersama sebagai bahan untuk refleksi bagi guru-guru yang lain juga nanti ini. Oke, silakan Bu Hayat, coba ceritakan bagaimana nih kejadiannya murid usil itu. Ini Pak, murid saya ini saya bisa mengatakan dia usil itu karena satu, dia itu sering mengganggu temannya ya secara verbal maupun secara fisik. Kadang kebetulan ini kan anaknya kelas 1 Pak. Pertama anaknya itu usilnya itu kadang nyubit temannya, kadang jundul temannya gitu ya. Terus kadang nyembunyiin pensil temannya. Terus kadang ngejek temannya. Oh, ngejek juga. Oh ya, usil lagi. Iya, hampir ini ya. Oke. Ada lagi keusilannya yang lain? Ya. Itu aja. Itu aja sih. Cuman ada sih satu juga dia kadang sering ngomong jorok gitu loh Pak. Yang nggak pantas lah diucapkan seperti itu. Yang sering seperti itu ya. Berarti ada 5 nih indikator. Coba nih kira-kira Bu Hayat tahu nggak? Itu anak yang usil ini 1 orang, 2 orang, atau beberapa, atau semuanya? Yang usil, atau yang diusilin? Yang usil dulu nih, bukan yang diusilin, yang usil. Yang usil sih ada 3 anak, cuman yang menurut saya yang paling butuh perhatian ya satu anak. Satu anak ini. Oke. Kalau sampai jelek-jelekin ini atau jorok-jorokin, berkata jorok ya, menjelek-jelekan berkata jorok, itu kira-kira sering dilakukan oleh anak itu atau hanya sesekali? Seringnya seberapa tuh? Dalam sehari bisa beberapa temannya gitu yang diusilin. Beberapa teman yang diusilin. Pernah nggak Bu Hayat nanya kenapa dia berbuat usil seperti itu? Pernah Pak, pernah nanya. Apa jawabannya? Jawabannya itu kenapa kok temannya dicubit pipinya gitu, gemes Bu gitu. Terus kadang nggak apa-apa, pengen ini aja, pengen jubit aja, pengen jundul aja gitu. Kenapa kok disembunyiin pensilnya? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi menurut Ibu ini habitatnya dia udah terbiasa seperti itu. Iya sih, karena dia terbiasa melakukan hal seperti itu gitu loh Pak. Jadi untuk jawabannya dia itu nggak ada jawaban pasti, mesti dia tuh menjawab nggak apa-apa ya. Iya. Karena dia lucu, karena dia imut gitu aja. Tapi lebih seringnya dia menjawab itu ya nggak apa-apa gitu. Oh ya nggak apa-apa, gitu aja ya. Oke, pernah nggak kira-kira Bu Hayat itu berkomunikasi sama orang tuanya kenapa anaknya bisa seperti itu? Nah ini untuk komunikasi sama orang tuanya saya belum pernah melakukan karena kita masih di awal semester ini, jadi masih sekitar 3 bulanan Pak ya kita masih di semester awal ini, jadi saya belum sempat berkomunikasi sama orang tuanya apakah
sikap anaknya di rumah itu juga seperti itu. Iya. Oh gitu. Dengan keluarganya yang lain, kakaknya atau yang nganter? Kalau keluarganya yang lain sih belum, cuman sama temannya. Nah kebetulan di kelas juga ada temannya yang tetangga sama anak ini gitu loh Pak, yang apa namanya dia itu satu tempat ngaji sama anak yang usil ini juga pernah saya tanyakan. Gimana katanya tuh? Nah dari hasil saya bertanya sama anak ini, ternyata dia itu cerita kalau memang temannya ini usil Pak, dan usilnya itu sama juga seperti di sekolah gitu loh Pak. Berarti tempat ngajinya itu. Di tempat ngajinya. Berarti gak hanya di sekolah. Iya. Di tempat lain ada nggak? Misalnya di tempat bermainnya dia di luar sekolah sama di luar ngajinya ada nggak? Dia juga usil seperti itu nggak? Oh iya Pak, ini ternyata saya juga apa namanya kebetulan guru di sekolah saya itu ada yang tetanggaan sama dia juga gitu loh Pak. Nah setelah saya tanya, ternyata si anak ini itu memang tinggalnya sama ibunya. Nah tapi ibunya ini kurang care gitu loh sama anaknya, kurang perhatian sama anaknya. Jadi dia lebih dekat sama neneknya gitu loh. Jadi lebih dekat sama neneknya. Terus ketika ditegur sama orang lain tentang sikap anaknya, ibunya ini nggak terima gitu loh Pak. Oke. Clear itu berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya temukan itu intinya. Jadi dia kurang perhatian dan kasih sayang dari ibunya sendiri, lebih dekat dengan neneknya. Kira-kira nih menurut jenengan analisa ya, antara ibu sama nenek ini ketika memberikan kasih sayang ya sehingga anak bisa seperti itu lebih bagus dari ibu apa dari neneknya? Kalau dari hasil yang saya tanyakan itu Pak ya, nah lebih ke neneknya sih yang lebih apa namanya lebih ngemong, yang lebih sabar gitu loh Pak, neneknya. Kalau ibunya itu lebih cuek gitu loh Pak. Oh iya, mungkin ibunya nggak tega. Mungkin kalau neneknya kan nggak tega. Ibunya saya pernah ditanya kenapa dia berbuat cuek. Nah kalau sama ibunya saya masih belum pernah berkomunikasi. Oke, belum pernah komunikasi ya. Oke, menurut jenengan nih, karena dia sudah mengalami, intinya kalau kita lihat dari pemaparan jenengan, berarti kan dia kurang kasih sayang, ya nggak sih? Yang dari segi ibunya loh ya, mungkin dari neneknya kurang ini, udah kasih sayang, tapi dia nggak tegaan, sehingga anak itu belum bisa maksimal teraturnya kan, mau menging ini kan takut ya. Kira-kira nih solusi apa yang menurut jenengan baik bagi anak itu? Ada nggak punya pandangan nggak? Pertama yang saya lakukan itu awalnya Pak ya, saya lakukan itu negur anaknya. Nah anak ini juga lucunya ketika ditegur tuh mesti nangis Pak. Nangisnya itu nangis yang bukan nangis yang pelan, tapi nangisnya histeris gitu Pak. Kayak hampir satu sekolah itu terdengar Pak. Iya, jadi dia tuh usil, tapi ketika diingatkan temennya, jangankan saya, diingatkan temennya pun dia histeris gitu nangis. Oh iya. Jadi saya juga sudah pernah melakukan pendekatan segitiga restitusi sampai 3 kali saya menerapkan itu. Kenapa aku melakukan itu? Terus rencananya nanti bagaimana biar nggak seperti itu lagi. Tapi next time dia mengulangi lagi gitu loh Pak, keusilannya itu sampai saya 3 kali menerapkan segitiga restitusi itu, tapi nihil gitu loh Pak. Mungkin kedepannya ya itu yang disampaikan Pak Fakih tadi, karena mungkin saya masih belum komunikasi dengan orang tuanya. Mungkin kedepannya saya akan melakukan komunikasi dulu dengan orang tuanya terkait sikap anaknya di sekolah. Itu sih mungkin ya. Yang kedua mungkin saya juga butuh pendekatan lebih mungkin sama anak ini, karena saya juga baru nyadar nih Pak ya dari hasil obrolan kita ini sepertinya dia kurang perhatian dia. Tapi saya sebagai guru juga harus lebih perhatian ya sama dia. Bisa jadi dia menangis histeris, dia usil, butuh perhatian saya Pak ya. Jadi saya mulai sadar nih dari hasil obrolan ini. Betul, benar. Udah sadar berarti ya? Sadar Pak, sadar. Ya, itulah pentingnya obrolan kita ini. Jadi saya hanya membantu Anda untuk membangun kesadarannya. Nah, kalau udah ketemu gitu, berarti jenengan harus punya perhatian lebih, minimal mengurangi kurang perhatiannya di rumah. Apa triknya jenengan untuk membuat jenengan lebih perhatian ke dia? Mungkin ya Pak ya, kalau saya lihat dari sikapnya dia itu, dia ini kan
kalau dipuji gitu loh Pak, wih tulisanmu bagus, iya aku kan pintar gitu. Ya, menghayati banget jadi, ya. Jadi dia kalau dipuji itu seneng Pak, jadi nanti nempel-nempel sama saya mungkin trik saya nanti kedepannya lebih banyak mengucapkan kata-kata positif, nggak ngejudge dia mungkin ya, terus lebih banyak pendekatan sama dia. Itu sih kalau di sekolah, dan untuk mungkin tindakan yang lebih lanjut lagi saya komunikasi sama orang tuanya itu Pak. Oke, menurut jangan kira-kira nggak selain kurang kasih sayang, apa yang menjadi masalah anak itu sehingga perlu dikasih solusi? Ini masalahnya ya itu Pak, apa namanya, dia tuh gampang nangis gitu loh Pak. Iya kan, faktornya ada yang membangun. Kira-kira apa nggak gitu, yang membangun dari dalam dulu deh. Kalau dari eksternal kan lingkungan tuh. Kalau dari jiwanya sendiri, apa yang menurut sampean itu anak itu punya masalah gitu? Secara internalnya dia. Mungkin dari dia Pak ya, rasa kurang ini Pak, kurang kasih sayang, kurang percaya diri ya. Oh ya, psikologisnya. Oke. Karena sewaktu-waktu itu pas kita ngajak selfie ya, pas ada kegiatan itu, terus anaknya itu nggak kelihatan di kamera, itu anaknya nangis gitu loh. Jadi mungkin di situ dia juga ingin diakui gitu loh. Oke, ya. Oh iya, itu tadi udah itu masalahnya. Ingin diakui ya. Aktualisasi diri. Oke, berarti ada kurang kasih sayang, aktualisasi diri. Jadi itu mengganggu psikologisnya. Oke. Strateginya jenengan itu tadi salah satunya adalah pendekatan di sekolah. Ada lagi nggak strateginya di luar sekolah? Bagaimana caranya nanti di luar sekolah jenengan masih bisa memberikan perhatian dia tanpa jenengan hadir? Gitu ya. Mungkin saya di sekolah besoknya paginya mungkin saya tanyain tadi ngapain, terus diantar sama siapa, mungkin itu kan ya, secara langsung komunikasi langsung sama anaknya. Enggak, misalnya kalau di luar sekolah nih, kira-kira solusinya jenengan bagaimana agar anak ini terpantau dan tetap mendapatkan kasih sayang? Oh, itu mungkin saya komunikasi sama orang tuanya gitu loh Pak. Oke, berarti komunikasi sama orang tuanya. Neneknya enggak? Soalnya nomor yang ada sama saya itu cuma nomor mamanya, bukan nomor neneknya. Kira-kira jenengan mau menghubungi yang mana? Neneknya atau orang tuanya lah Pak? Orang tuanya sebagai dulu. tanggung jawab buat anak. Oke. Sama neneknya sudah pernah komunikasi? Pernah sekali waktu saya nyelawat ke rumahnya itu juga pernah komunikasi sama neneknya, tapi kan waktu itu nggak membahas tentang masalah anaknya. Oke. Dari solusi yang jenengan tawarkan tadi, dari 0 sampai 10, keberhasilannya seberapa tuh? 9 kali ya Pak ya. Wow. Luar biasa, yakin ya? Yakin. Ya, karena udah ketemu masalahnya ya? Iya, ketemu solusinya Pak ya. Ketemu solusinya ya. Oh ternyata dia kurang perhatian, jadi saya harus lebih perhatian lagi gitu. Terus saya harus lebih pendekatan lagi sama anaknya. Berarti obrolan kita berhasil ya. Kira-kira nih pertanyaan terakhir nih, komitmennya jenengan untuk mengimplementasikan ide itu tadi, komitmennya itu seperti apa? Konsistenkah atau berkalakah atau gimana? Ya berkala dulu lah Pak, berkala. Okay. Terus seiring berjalannya waktu, insya Allah. Soalnya kalau saya langsung dek gitu kan kasihan teman-teman yang lainnya juga masih butuh perhatian juga kan Pak. Kebetulan kan di kelas 1 seperti itu. Jadi mungkin berkala dulu. Mau membangun komitmen dengan orang tuanya juga gak? Siap, mau. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira tolong yang terakhir deh kita refleksikan kira-kira dari obrolan tadi, keberhasilan ngobrolan kita itu gimana, kemudian bagaimana hasil kegiatan coaching kali ini. Menurut saya kegiatan coaching yang kita lakukan kali ini berhasil ya, karena dari sekian lama saya menjadi guru di kelas 1 maupun di kelas 2 ini saya masih bingung mencari solusi dari itu. Nah ternyata setelah melakukan coaching kali ini bersama Pak Fakih, saya menemukan solusi dari masalah saya. Alhamdulillah ya, berarti berhasil ya kegiatan. Semoga pembicaraan ini, coaching kita kali ini kegiatannya bermanfaat dan bisa menginspirasi guru-guru lain dalam mengatasi siswanya yang usil, kurang perhatian, dan membangun komunikasi dengan orang tua. Oke, gimana Bu Hayat? Cukup? Cukup Pak. Bagaimana perasaannya? Ya lega. Udah lega ya? Lega. Oke.
emosionalnya sudah nggak muncul lagi. Tadi wajahnya tadi sebetulnya galau. Sekarang udah berhasil. Iya benar. Oke, terima kasih ya atas kunjungannya. Sama-sama, Semoga ini Pak. bermanfaat. Sama-sama. Ada lagi mau disampaikan cukup? Sudah Pak. Cukup. Terima kasih. Saya mohon maaf saya sebagai coaching di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, Tergerak. dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ya, Pak Faki. selamat sore, Bu Emi. Iya, alhamdulillah sudah melaksanakan sesi coaching tadi Iya, ya. terima kasih Iya. juga sudah menemani Iya, ya. sama-sama. Oke Pak Faki. Gimana? Iya, dari Iya. apa yang sudah jenengan Iya. sampaikan tadi, Oke. sudah melaksanakan coaching, kira-kira performa menurut jenengan, performanya panjenengan kalau dinilai 1 sampai 10 ini tadi ada di level mana nih? 10 kayaknya. Sudah 10 ya Sudah Pak? 10. Iya, semangat Iya, sekali benar-benar. Pak. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa nilainya itu sudah 10 nih? Ntar Bu, saya izin minum dulu. Iya, mau ke santai saja. Santai aja Oke, ya? iya, Ya, santai oke. aja, nggak perlu. Ini mohon izin minum dulu sebentar pemirsa ini Iya. dari Xiaomi sponsor kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih Bu ya. Sudah ready ya Pak? Ini, Udah Pak? ready, oke. Silakan. Saya membuat itu 10 merasa yakin karena satu ya indikatornya saya berhasil membuat coach saya Ya. menemukan solusi yang dia nggak pernah menemukan selama bertahun-tahun ketika ngajar. Baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, indikatornya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu keluar idenya. Iya. Yang dulu yang tadi asalnya di awal-awal masih mentah aja tuh. Jawabannya iya karena memang nggak apa-apa gitu misalnya. Oke. Terus dia hanya menjawab gini, nah itu Bu, yang membuat ide keluar itu yang membuat berarti pertanyaan berbobot saya itu berhasil. Karena Oke. saya menggali lebih dalam apa dari yang dia sampaikan dengan menggunakan kata kuncinya. Oke Pak, Oke. keywordnya ada Keywordnya ya. betul. Oke, Oke setuju. Pak Faki. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Pak? Oke, baik. Saya mengamati tadi pada saat Pak Fakih melakukan coaching Iya. itu tujuannya sudah digali, sudah melakukan identifikasi, rencana aksinya sudah digali, kemudian ada kesepakatan dan tanggung jawab tadi yang saya lihat. Iya. Dari sesi coaching juga saya sudah melihat bahwa Pak Fakih itu sudah menumbuhkan rasa saat melaksanakan coaching bersama coachingnya tadi. Iya, juga sudah bisa fokus menjadi pendengar aktif, hadir penuh, dan bahkan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengeluarkan ide-ide dari coachingnya Pak Fakih tadi. Jadi kalau dari hasil pengamatan saya yang tadinya Pak Fakih ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot, insya Allah sudah berkembang. Bahkan hasilnya mungkin sudah di luar ekspektasi ya Pak ya. Iya. Amin. Dari diskusi tadi Pak, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya, Iya. menurut saya memang coachingnya itu memang harus konsisten nanti ketika Iya. mengaplikasikannya dan tetap harus melakukan evaluasi lagi ketika Oke. menerapkan ide-ide nanti sehingga kita nanti mempersempit peluang kecil ketidakberhasilan. Jadi harus Iya. berhasil. Kalau udah 80% itu dilaksanakan berhasil, itu sudah berhasil. Tapi itu pun perlu ditingkatkan menjadi sempurna. Iya. Karena mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu ditelaah dari tingkat umur, tingkatan. Kalau guru yang mau menggunakan ini berarti harus perhatikan juga tingkat umur seperti Oke. kurikulum merdeka. Iya. Kan ada rasa hubungannya dengan alat, metode karena itu berbeda. Jadi gitu. Oke Pak. Nanti hasil observasi saya akan Ya. saya catat pada rubrik penilaian di sesi sekarang ini. Nanti Ya. akan saya sampaikan ke Pak Fakih begitu Pak ya. Ya, baik. Dan apa yang Pak Fakih dapat dari sesi coaching hari ini Pak? Yang pertama saya dapat ilmu baru. Iya. Iya. Ternyata analisis itu solusinya begitu. Iya. Karena saya sendiri pun belum tentu tahu. Sendiri dari coachingnya panjenengan tadi ya. Iya, betul. Itu yang pertama. Paling penting dapat Iya. solusi baru, ide baru dari orang lain. Oke. Jadi kita kan kadang-kadang meskipun kita nggak bisa menemukan solusi, cukup kita menjadi gue sekadar solusi dari orang lain. Iya. Jadi pendengar yang baik dan memberikan pertanyaan bobot. Iya. Tuh. Baik. Untuk selanjutnya nih, kira-kira kalau tadi kan Pak Fakih sudah berhasil mengembangkan di pertanyaan berbobot ya. Iya. Ya. Untuk selanjutnya kira-kira apa yang ingin Pak Fakih kembangkan lagi? Eh, Ketika kegiatan coaching tadi. Oh, saya ingin hadir penuh ini sama pertanyaan berbobot akan tetap saya laksanakan.
konten bisa bikin podcast. Iya. Yang kedua, saya juga termasuk pendengar yang baik. Tapi saya ingin mengembangkan menjadi lebih maksimal. Kadang-kadang saya juga ingin menyelam orang ketika dia padahal waktu itu menurut saya kayak tadi tuh ada beberapa satu dua lah yang menurut saya itu nggak harus saya ngomong di situ di pas bagian itu karena orangnya masih memberikan penjelasan yang menurut saya penting. Itu saya perlu. Dan yang ketiga saya ingin mengembangkan yang hadir present itu kan menghadirkan diri kita dengan jiwa kepada orang lain. Dengan rasa, empati. Karena itu penting Bu. Jadi jangan mengganggu. Saya kan tadi kayaknya kurang banyak mengganggu. Jadi frekuensinya harus lebih banyak. Mengganggu merespon dia. Ya saya sudah melakukan itu. Cuma frekuensinya harus lebih banyak. Agar dia merasa lebih nyaman. Karena kita bisa fly gitu kan. Ya terakhir Pak. Iya. Kira-kira untuk mengembangkan yang tadi yang present dan pendengar aktif, kira-kira apa yang akan Pak Fakih lakukan? Terus bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Pak Fakih sudah mungkin melakukan lagi sesi coaching atau bagaimana mungkin bisa ada rencana gitu Pak? Bisa dipertegas. Gini, maksudnya saya kan juga ingin tahu nih, Pak Fakih tadi kan ingin mengembangkan di pendengar aktif, mungkin yang lebih menonjol lagi ya. Iya. Kira-kira kapan bisa dilakukan dan bagaimana saya bisa melihat gitu loh Pak? Mungkin bisa kirim video ke saya atau apa gitu monggo Pak Fakih. Kira-kira rencananya bagaimana? Ya rencananya nanti saya akan konsultasi dengan supervisor. Rencana nanti saya akan melakukan hal itu juga dengan siswa dan teman sejawat saya. Nah, karena bagaimanapun dua unsur itu tidak bisa dilepaskan. Terutama mungkin saya juga ingin ini ya, saya cita-cita saya pengen kepala sekolah saya juga. Oh gitu ya? Iya, kepala sekolah saya juga idenya banyak. Iya. Dia itu visioner, cerdas, berbakat, dan itu saya senang dengan orang seperti itu. Baru saya ketemu sekarang ini. Apalagi beliau itu ada AS, Pak Nadi Mulyono. Banyak ide saya pengen beliau menjadi auditornya beliau. Bos untuk auditor, saya pengen dengar apa ide-idenya, solusinya yang solutif. Itu penting buat saya. Karena itu mengundang kita menjadi penggerak, menjadi pemimpin itu tidak gampang. Dia harus menguasai leadership sama penyendirian. Beliau itu punya penguasaan itu. Kira-kira nanti di sesinya dengan sama leadernya dengan tadi, apa bisa nanti linknya mungkin dikirim ke saya videonya gitu. Oh siap. Perkembangannya kan saya selaku observernya panjenengan bisa nanti melakukan observasi kembali gitu Pak. Oke siap. Nanti saya akan komunikasikan dengan beliau. Nanti akan saya sampaikan dengan kapan deadline-nya dan see you next time. Oke Pak. Pak Fakih terima kasih hari Sama-sama, ini semuanya menjadi Mbak pembelajaran berharga buat kita Sama-sama. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, bergerak, bergerak.